Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Astuti Iqbal dengan NPM 099120111043 dari kelas A angkatan 1. Nah, pada video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi fisika. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai tegangan permukaan dan juga surfaktan, di mana tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Nah, tegangan permukaan ini mempunyai satuan yaitu din dalam CGS. Nah, selanjutnya yaitu manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi. Nah, manfaat yang pertama yaitu dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Oke, selanjutnya yaitu metode dalam melakukan tegangan permukaan, di mana yang digunakan di sini yaitu metode kenaikan kapiler. Pada metode ini, tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Nah, metode ini hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tidak bisa untuk mengukur tegangan antarmuka. Nah, untuk metode yang kedua yaitu tensiometer. Nah, pada metode ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Karena prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlukan untuk pelepasan suatu cincin platina iridium yang dilakukan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Oke, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Nah, faktor yang pertama di sini yaitu jenis cairan, di mana pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar seperti air, maka tegangannya juga besar. Nah, sebaliknya pada cairan yang seperti bensin, karena gaya tarik antar molekulnya itu kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Kemudian yang kedua itu suhu, di mana tegangan permukaan cairan turun bila suhu naik. Hal ini karena dengan bertambahnya suhu molekul-molekul cairan bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antar molekul berkurang sehingga tegangan permukaannya itu menurun. Yang ketiga yaitu adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Yang keempat yaitu surfaktan. Nah, surfaktan ini adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Kemudian surfaktan juga mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus. Nah, salah satu contohnya yaitu sabun. Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi zat terlarut, di mana konsentrasi zat terlarut ini suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan termaksud tegangan muka dan juga adsorpsi pada permukaan larutan. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai tegangan permukaan dan surfaktan. Dan maaf jika masih banyak hal yang belum bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.